disuruh Allah Ta'ala berzikir. Orang-orang yang datang untuk berzikir kepada Allah Ta'ala berarti orang taat kepada perintah Allah Ta'ala. Jadi kita datang ke sini bukan sekedar berzikir aja, tapi kita membaca Quran. Jadi akan lihat pertama menjunjung perintah Allah Ta'ala, kedua yang kita bacaan membaca Al-Quran. Nah, tapi membaca setiap lihat itu 10 kali lipat pahalanya. Dia bisa lihat namanya ada nama ini 10 lihat malah 100 lihat. Karena kalau kita lihat kalau dua 100 lihat ada 150 kebaikan di depan sama pada turun dia enggak. Nah, oleh karena itu banyak hadiah kebaikan. Banyak jauh di sana kita masih berkumpul salaman silaturahmi salaman lihat pahala ulang apalagi belum datang udah bisa alhamdulillah aku kalau apalagi ada tahu kalau warga alhamdulillah udah tahu kalau warga Allah di sini walaupun dihalangi dengan banjir yang banyak di jalanan ini alhamdulillah sampai akhirnya di Bali. Mudah-mudahan kedatangan Habib dapat berkah kita akan berdoa tolong ya informasi sama Habib majelis dan majelis ta'lim ini seperti ini inisiatifnya kami bangun pertamanya karena melihat keadaan masyarakat begitu ada musibah kematian. Kebetulan yang meninggal orang kaya itu gampang dunia ada, tapi kebetulan yang kami tolong beberapa orang yang di pasar Muntai ya kan Haji Ondong tahu kebetulan banyak yang ada perbedaan di sini cuma berdua hanya meninggal. Kalau yang di daerah pasar sudah 136 yang meninggal. Kalau di Pangapuran mungkin 50-an masih. Nah, jadi begitu ada yang meninggal dunia maka disambungi segala keperluan untuk kematian. Terus dari semuanya dari kubur kapan peti untuk mati saya itu semuanya digratiskan biar dikelola oleh panitia yang terbantu dan lebih lagi kebetulan masyarakatnya kebetulan ekonominya begitu meninggal dunia punya duit cuma 4.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, alhamdulillah segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati para kiai, para ulama, para asatidz dan para guru yang masya Allah alhamdulillah sudah memberikan kepada kita gambaran tentang majlis ini, dan kita berharap insya Allah majlis ini istiqamah terus menerus makmur insya Allah dengan para jamaahnya, dan insya Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang hidup maupun yang wafat. Amin Allahumma amin. Ikhwan rahimakumullah, memang itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Tanggung jawab kita, fardu kifayah kita urus jenazah seorang muslim.
dan termasuk bukan hanya sekedar zahirnya saja, bukan hanya sekedar materialnya saja, tapi alhamdulillah majelis ini mulus sampai di alam barzakh, sampai batinnya, bukan hanya zahirnya saja. Seperti tadi yang telah dijelaskan, yang tidak mampu diurus terkait dengan masalah materinya, tapi juga kita yang hidup berusaha untuk memberikan manfaat kepada mereka yang telah wafat. Apakah tersampaikan? Jelas tersampaikan. Anda lihat dalam satu riwayat Nabi SAW ketika menghadapi dua kuburan, yang mana dua kubur tersebut kata Nabi dalam keadaan tersiksa. Yang satu dalam keadaan punya amalan namimah, dosanya, dan yang satu tidak bersih waktu istinja. Kata Nabi, dua orang ini dalam kubur dalam keadaan tersiksa. Maka Nabi minta untuk diambilkan pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu diletakkan di atas dua kubur tersebut, dipotong oleh Nabi menjadi dua dan diletakkan di atas kubur. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau kerjakan semacam ini?" Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Saya berharap kepada Allah supaya penghuni kubur ini akan diringankan siksanya selama pelepah kurma ini masih basah." Anda coba berpikir ya, kita perhatikan. Orang itu wafat dengan dosanya dan sudah masuk dalam kubur dengan dapatkan siksanya. Tapi kata Nabi, pelepah kurma ini selama masih basah akan memberikan keringanan siksa kepada mereka yang ada dalam kubur. Bagaimana bisa semacam itu? Tidak lain disebutkan oleh para ulama bahwa karena tasbihnya yasaf, maka orang tersebut jenazahnya diampuni oleh Allah. Sebab apa? Yang mensolatkan dianggap banyak, 3 saf, sehingga layak untuk diampuni dosanya, padahal dia meninggal dengan membawa dosa. Tapi berkat kita bisa terampun. Untuk apa kita baca talqin? Ketika kita sudah dikuburkan orang tersebut, maka kita mendekat dan kita bacakan talqin. Tidak lain kita ingin memberitahukan apakah mereka dengar. Nabi SAW ketika memasukkan orang-orang Quraisy kafir yang mati dalam peperangan Badar, dimasukkan dalam sumur Badar, lalu setelah itu ditutup, dikuburkan mereka, maka Nabi SAW bicara kepada mereka, berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa yang didengar oleh para sahabat. Nabi mengatakan kepada mereka, "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Apakah kalian ini sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian berupa siksa? Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kemenangan. Rasul bicara. Sahabat Sayyidina Umar tanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, kamu bicara kepada jasad-jasad yang sudah tidak ada rohnya. Mereka mati, masukkan dalam kubur." Apa kata Rasul SAW?
ma antum bi asma'a minhum, tidaklah kalian ini lebih mendengar daripada mereka. Jadi mereka lebih dengar, pendengarannya lebih tajam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang yang telah wafat mendengar gesekan tali sepatu orang yang mengunjunginya ketika dia meninggalkan. Tali sepatunya bergesekan, itu didengar. Kita yang hidup dengar enggak? Tapi yang mati ternyata lebih mendengar daripada ketika dia hidup. Pendengarannya lebih tajam. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah, hal-hal semacam ini memang dilakukan oleh orang-orang tua Quran dan dihadiahkan pahalanya buat saya. Jadi saya sudah merasa cukup, nggak perlu ikut berebut dengan mereka. Oh ya, anak saya di pasar ini, tempatnya ini, dia buka toko, dan kamu akan lihat dia seperti orang komat kambing. Dia sedang baca Quran itu, dan setiap hari khatam Quran, dan setiap hari khatam Quran itu dihadiahkan pahalanya buat saya. Jadi saya sudah merasa cukup. Sampaikan salam buat anak saya dan katakan saya terima kasih atas pahalanya. Maka dia pun bangun, dia pergi ke pasar pagi besoknya, dan memang dia dapati sifat yang seperti yang dikatakan sama ayahnya itu, orang tua itu. Maka didatangi toko tersebut dan didapati anaknya sedang membaca sesuatu. Maka disampaikan bahwa sungguhnya saya tadi malam jumpa dengan ayah kamu. Dia terima kasih atas apa yang kamu berikan pahala dan minta untuk terus dilanjutkan. Berapa hari setelahnya dia mimpi lagi. Orang tersebut mimpi lagi dan didapati orang-orang itu semuanya berebut, orang tuanya ikut rebutan. Dia heran, kok kamu sekarang ikut rebutan? Iya, anak saya wafat sudah. Jadi sudah nggak ada yang kirimi lagi. Akhirnya ya saya ikut rebutan sama yang lain. Maka kalau kita tidak ingin rebutan nanti, apa? Jadikan anak kita orang-orang yang saleh, jadikan anak kita orang-orang yang alim, jadikan anak-anak kita orang-orang yang tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya dengan selalu membacakan tahlil, selalu